Mahkamah Konstitusi Indonesia baru saja mengeluarkan keputusan penting nih. Jadi, keputusan ini mewajibkan sekolah SD dan SMP gratis, baik sekolah negeri maupun swasta. Ini perubahan besar banget loh di dunia pendidikan Indonesia. Dulu kan, sekolah swasta sering dianggap cuma buat orang kaya. Nah, sekarang, dengan keputusan ini, pintu pendidikan berkualitas terbuka lebar buat semua anak. Nggak peduli kaya atau miskin. Keputusan ini diumumkan tanggal 30 Mei 2025. Dan ini bakal membawa perubahan besar buat jutaan anak Indonesia. Murid-murid dan orang tua pasti senang dan semangat banget. Soalnya keputusan ini diharapkan bisa mengurangi beban biaya sekolah yang selama ini berat. Buat banyak keluarga, ini beda tipis antara anak bisa sekolah atau harus kerja di rumah. Kata Mahkamah Konstitusi jelas banget. Pendidikan itu hak, bukan cuma buat orang-orang tertentu aja. Nah, ini penting banget, apalagi di negara kita kan kesempatan sekolah kadang nggak merata. Jadi anak-anak yang kurang mampu sering ketinggalan. Keputusan ini nunjukin pentingnya pendidikan biar semua orang setara dan semua anak punya kesempatan buat berhasil. Keputusan ini bikin pemerintah harus mikir ulang nih soal dana dan cara ngasih pendidikan. Jadi pemerintah sekarang punya tugas buat mastiin ada cukup uang buat jalanin perintah penting ini. Uangnya bukan cuma buat sekolah negeri aja, tapi juga buat bantu sekolah swasta, biar mereka bisa kasih sekolah gratis, tapi kualitasnya tak bagus. Sekolah swasta juga ikut, jadi cakupannya makin luas banget. Artinya, anak-anak dari latar belakang apa aja bisa milih sekolah di banyak macam tempat. Jadi belajarnya lebih nyampur dan lebih lengkap. Langkah ini diharapkan bikin nggak ada lagi beda jauh antara si kaya dan si miskin, biar semua orang lebih akur dan saling ngerti. Nah, ini ngaruhnya ke banyak hal. Anggaran negara, aturan-aturan, sama cara kerja sistem pendidikan kita. Pemerintah harus bikin rencana yang matang dan jalanin caranya dengan baik, biar uangnya dipakai dengan benar dan kualitas sekolah di mana-mana tetap bagus. Kayaknya sih, bakal ada aturan lama yang diubah dan aturan baru yang dibuat buat dukung perubahan besar ini. Keputusan ini jadi standar baru nih buat pendidikan yang adil di Indonesia. Ini langkah berani banget biar semua anak dari manapun asalnya bisa dapat sekolah yang bagus. Keputusan ini dampaknya bakal luas banget. Nggak cuma buat sistem pendidikan, tapi juga buat kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat kita. Waktunya pas banget nih. Soalnya di negara kita lagi banyak yang ngomongin soal pentingnya sumber daya manusia. Indonesia kan lagi lihat ke masa depan. Nah, investasi di pendidikan itu penting banget buat bikin tenaga kerja kita jadi kuat dan bisa bersaing. Keputusan ini langkah penting ke arah sana. Biar anak-anak muda kita nanti punya ilmu dan keahlian buat sukses di dunia yang cepat berubah ini. Pendidikan itu dasar dari semua kemajuan ini. Dengan kasih sekolah gratis, Indonesia lagi bangun dasar buat masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Langkah ini diharapkan bawa banyak manfaat buat jangka panjang. Misalnya, makin banyak orang bisa baca tulis, ekonomi jadi lebih baik, dan masyarakatnya jadi lebih pintar dan lebih peduli. Amnesty International Indonesia bilang ini langkah maju yang penting banget buat hak asasi manusia. Soalnya, organisasi ini sudah lama perjuangin hak buat sekolah. Jadi keputusan ini dianggap kemenangan besar. Ini bukti kalau perjuangan itu ada hasilnya. Dan nunjukin pentingnya ngejaga hak asasi manusia di semua sisi kehidupan kita. Pemerintah, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekarang punya tugas buat jadiin perintah ini aturan resmi. Nah, ini butuh rencana yang hati-hati dan kerjasama dengan banyak pihak, kayak guru, orang tua, dan orang-orang yang bikin kebijakan. Berhasil atau enggaknya program ini tergantung pemerintah bisa jalanin dan jaga perubahan ini dengan baik atau enggak. Kata para pejabat sih, ini sejalan sama keinginan Presiden. Presiden Prabowo kan memang sudah sering bilang kalau pendidikan itu penting banget dalam rencana kerjanya. Nah, keputusan ini kasih kesempatan bagus buat wujudin tujuan itu. Pemerintah kayaknya bakal utamain program ini, soalnya mereka sadar ini bisa mengubah masa depan bangsa kita. Sekarang semua orang di Indonesia nungguin gimana janji ini bakal ditepati. Kita semua optimis tapi tetap hati-hati ya, waktu negara kita mulai babak baru di dunia pendidikan ini. Berhasil atau enggaknya program ini bakal diawasi terus dan dampaknya bakal dirasain sama anak cucu kita nanti. Harapannya sih, keputusan ini bisa bikin masa depan semua anak Indonesia jadi lebih cerah dan lebih adil.
Keputusan Mahkamah Konstitusi ini itu dasarnya dari Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal Tibir 1 UUD 1945 ditulis kalau setiap warga negara berhak dapat pendidikan. Pemerintah juga wajib menyiapkannya. Nah, aturan di UUD inilah yang jadi dasar utama keputusan Mahkamah. Mahkamah menegaskan lagi komitmen ini dan bilang kalau pendidikan itu hak dasar, bukan hak istimewa. Sekarang tantangannya, gimana caranya amanat UUD ini bisa jadi sistem yang adil dan bisa dipakai oleh semua anak-anak? Menerapkan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri maupun swasta, itu tantangan yang rumit. Cita-cita untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua anak, tidak peduli latar belakang ekonomi mereka, itu bagus sekali. Tapi, jalan ke sana itu banyak sekali rintangannya, dan butuh cara yang macam-macam. Andika Mutakin, seorang ahli kebijakan publik, menekankan pentingnya persiapan yang matang. Beliau bilang, kalau rencananya tidak dipikirkan baik-baik, usaha ini bisa menghadapi banyak masalah. Soalnya, menjalankan kebijakan, membagi dana, dan mengajak semua orang ikut serta, itu tidak gampang, jadi harus hati-hati. Indonesia sudah mulai melangkah ke arah pendidikan gratis lewat program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Tujuan program ini supaya beban biaya sekolah keluarga jadi lebih ringan, dan anak-anak bisa dapat perlengkapan sekolah yang mereka butuhkan. Tapi, perjalanan ini masih panjang sekali. Tapi, program ini ada kekurangannya. Seringkali orang tua masih harus bayar biaya tambahan. Biaya-biaya yang tidak kelihatan ini bisa jadi penghalang besar buat keluarga yang ekonominya pas-pasan. Jadinya, tujuan sekolah gratis jadi tidak benar-benar gratis. Untuk mengatasi ini, sistem yang sekarang harus dilihat lagi dan diatur ulang. Kalau mau sistem ini dipakai juga di sekolah swasta, cara pemberian dananya harus diubah mendasar. Sekolah swasta kan cara mengatur keuangannya beda. Jadi, kalau mau ikut program sekolah gratis, perlu dicari cara-cara baru untuk pendanaan, dan aturan-aturannya juga harus disesuaikan. Pemerintah harus punya cara yang jelas buat bagi-bagi uangnya, dan semuanya harus terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Pengawasan yang baik dan tanggung jawab yang jelas itu penting sekali, biar uangnya tidak salah kelola dan benar-benar dipakai untuk kepentingan murid-murid. Pemimpin yang kuat, dan cara-cara baru dalam membuat aturan itu penting sekali biar berhasil. Pemimpin harus bisa membuat semua orang percaya dan mau bekerja sama, baik itu guru, orang tua, atau yang membuat kebijakan. Tujuannya supaya sistem pendidikan kita adil dan bisa dipakai terus untuk masa depan. Program Bantuan Operasional Sekolah atau BOS di Indonesia bertujuan untuk meringankan beban biaya sekolah bagi orang tua. Meskipun ada banyak hal baik dari program ini juga punya beberapa tantangan. Misalnya, dana yang kadang kurang mencukupi. Kalau mau program seperti ini dipakai juga untuk sekolah swasta, perlu ada banyak penyesuaian yang besar dan juga tambahan anggaran yang lebih banyak. Untuk mengadakan sekolah gratis bagi murid sekolah swasta, ada tantangan soal dananya. Jatah 20% untuk pendidikan yang ada sekarang saja masih kurang untuk mencukupi kebutuhan saat ini. Kalau mau menambah sekolah gratis sampai ke sekolah swasta, pemerintah perlu hati-hati mengatur lagi mana pengeluaran yang paling penting. Pemerintah harus memastikan penggunaan dana tambahan ini jelas dan terbuka untuk semua. Perlu cara pembagian dana yang lebih hati-hati dan rinci untuk memenuhi berbagai macam biaya operasional sekolah. Teman-teman, melaksanakan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta itu ada tantangannya, terutama soal data dan verifikasi. Kesulitannya adalah menentukan dengan tepat siswa mana saja yang berhak menerima bantuan ini dan memastikan dana digunakan dengan semestinya. Tanpa data yang akurat, akan sulit melacak jumlah siswa yang terdaftar dan memverifikasi kebutuhan dana setiap sekolah. Data yang akurat mengenai jumlah siswa dan biaya sekolah sangat penting agar subsidi bisa efektif. Sekolah harus memiliki catatan rinci tentang pengeluaran dan data siswa mereka agar memenuhi syarat untuk bantuan pemerintah. Data ini membantu menciptakan sistem yang transparan, di mana dana dibagikan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan perkiraan. Sistem verifikasi yang baik memastikan bantuan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Audit dan inspeksi rutin diperlukan untuk memastikan sekolah menggunakan dana dengan benar, dan siswa yang menerima subsidi memang memenuhi syarat.
Proses ini membantu mencegah penipuan dan penyalahgunaan dana. Karena sekolah swasta itu beragam, pendekatan pendanaannya juga perlu dibedakan. Setiap sekolah memiliki kebutuhan unik berdasarkan lokasi, ukuran, dan jumlah siswanya. Sekolah di perkotaan mungkin memiliki kebutuhan dana yang berbeda dibandingkan sekolah di pedesaan, dan model pendanaan harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan ini. Berinvestasi dalam sistem pengumpulan dan pengelolaan data yang lebih baik itu sangat penting. Teknologi canggih dapat menyederhanakan proses pengumpulan dan analisis data, sehingga memudahkan sekolah melaporkan informasi yang akurat. Melatih staf sekolah mengenai sistem ini memastikan data dicatat secara konsisten dan benar. Kerjasama antara lembaga pemerintah dan asosiasi sekolah swasta sangatlah penting. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengembangkan kebijakan yang menjawab kebutuhan khusus berbagai sekolah dan memastikan manfaat pendidikan dasar gratis menjangkau semua siswa yang memenuhi syarat. Kemitraan ini mendorong sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Pemerintah bisa menerapkan strategi jangka pendek untuk melaksanakan amanat Mahkamah Konstitusi. Melakukan pemetaan menyeluruh sekolah swasta adalah langkah awal yang sangat penting. Bantuan pendidikan yang tepat sasaran sebaiknya mengutamakan sekolah swasta dan siswa yang paling membutuhkan. Memperluas program bantuan operasional sekolah, BOS, untuk siswa swasta yang kurang mampu dapat memberikan bantuan langsung. Tindakan-tindakan jangka pendek ini menjadi dasar untuk kebijakan jangka panjang yang lebih menyeluruh. Pemerintah harus menyusun rencana jangka panjang untuk pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas. Sistem bantuan dana pendidikan yang lengkap itu penting sekali untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Memberikan beasiswa atau voucher untuk keluarga yang membutuhkan itu bisa membantu keluarga, dan juga agar mereka bisa memilih sekolah. Mengatur ulang anggaran pendidikan itu penting untuk memastikan ada dana yang cukup terus-menerus, agar semua anak bisa sekolah. Kerjasama dengan semua pihak yang terkait itu penting sekali, supaya bisa membuat aturan yang bagus dan diterima semua orang. Mewujudkan pendidikan dasar gratis, butuh kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. Kemitraan yang kuat itu kunci untuk merancang sistem yang adil dan efektif. Pengelola sekolah swasta sebaiknya ikut dilibatkan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Kemauan politik yang kuat dan komitmen dari para pemimpin pemerintahan itu penting sekali. Pendidikan itu tiang utama kemajuan bangsa, membuat setiap orang jadi lebih berdaya, dan mendorong kemajuan sosial ekonomi.